Halo semuanya, berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Sekarang saya berada di The Premier ya. Ini merupakan perumahan yang didevelop oleh Woodland Property, di mana lokasinya berada di Sulfat, Kota Malang ya. Jika kalian tertarik dengan rumah hunian premium dengan cluster private, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Oke, seperti apa rumahnya? Yuk kita langsung masuk ke dalam. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan rumah contohnya ya. Tapi di kesempatan kali ini, saya tidak sendiri untuk mereviewnya, melainkan saya langsung ditemani oleh teman saya, yaitu Evi. Halo Evi. Halo Dek. Apa kabar? Baik, nah, pagi Dek. Evi mungkin mau kenalan dulu dengan teman-teman? Boleh. Oh ya. Halo teman-teman, saya Evi dari Inmax Property Malang. Inmax Property merupakan sebuah kantor agen properti yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun di Malang. Nah, pada hari ini saya dan Denny akan mereview sebuah perumahan yang ada di Raya Sulfat Malang. Oke. Evi, kalau boleh tahu, The Premier ini yang cluster premium dengan unit yang terbatas ya? Betul sekali. Nah, di sini kalau boleh tahu terdapat berapa unit, Evi? Oke, di The Premier Sulfat ini hanya ada 10 unit. 10 unit saja? 10 unit saja dan terdiri dari 5 tipe rumah. 5 tipe rumah. Di antaranya seperti apa, Evi? Oke, di antaranya ada tipe Quera, tipe Hybrid, tipe Terra, tipe Ozone, dan tipe Aqua. Oh, ternyata terdapat 5 ya, Evi ya. Betul. Nah, kalau di belakang saya yang kita mau review ini tipe apa, Evi? Oke, rumah yang satu ini adalah rumah contoh di The Premier Sulfat Malang dengan tipe hybrid. Oke. Nah, tipe hybrid ini untuk di rumah contoh ini land area atau luas tanahnya 88 meter persegi dan luas bangunannya 136 meter persegi. Oke. Ya. Untuk dimensi lebarnya ini sekitar berarti 5,5 ya? Betul, 5,5 untuk yang tipe hybrid ini. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya, untuk tampilan fasad rumah tipe hybrid ini juga sangat bagus ya. Dia sudah mengusung konsep modern minimalis, tampilannya cukup simpel. Nah, bisa kita lihat yang paling menarik adalah di bagian atapnya ini ya, Evi ya. Terdapat lubang, dia tampilan jadi lebih cukup bagus dan pastinya ketika datang pasti orang langsung melihat atapnya itu. Kemudian di bagian depan lantai 2-nya masih diberikan para kayu teman-teman di sini supaya tampilannya lebih bervariasi lagi ya. Nah, mungkin kita lihat untuk area carportnya ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk area carport di sini muat hanya satu mobil. Nah, kalau untuk material lantainya, dia kalau saya lihat ini menggunakan batu ampiang ya. Kemudian kalau boleh tahu, Evi, nanti ini beli unit tipe hybrid ini sudah include dengan kanopi, Pak ya? Ya, betul. Betul sudah ya? include dengan kanopi. Nah, teman-teman sudah include dengan kanopi ya. Kanopinya di sini bahannya juga bagus ya, menggunakan besi WF dipadukan dengan conwood, jadinya tampilannya lebih variasi dan menarik lagi. Oke, mungkin kita lihat di bagian belakang sini, dia masih dipadukan dengan bukaan jendela ya, jadi cukup besar. Ini sepertinya mengarah ke satu kamar ya di belakang saya. Nah, perihal lahan hijau di sebelah kanan masih disediakan ya, cukup besar. Kalian bisa tanam tanaman hias di area sini. Untuk area teras juga masih lega ini ya, mau ditambah kursi juga masih bisa ya. Bisa. Nah, untuk materialnya bagian pintu-pintu di sini sepertinya pakai bahan kayu solid semua nih. Oke, mungkin kita coba lihat ya, Vi, untuk bagian dalamnya. Masuk ke dalam. Let's go. Wih, bagus banget ya dalamnya ya. Sangat plong banget. Oke. Nah, teman-teman, ketika masuk ini di bagian depan ini terdapat area ruang tamunya nih ya. Ruang tamu langsung nyambung ke ruang keluarga. Oh ya. Oh, nah, gabung lagi dengan area pantry ya, sama meja makan. Dapur bersih ya. Oke. Menarik teman-teman. Modelnya sudah kekinian ya, open space ya. Kemudian di depan saya ini area tamunya diberikan sofa saja ya teman-teman. Kemudian masih di bagian belakangnya masih didekor dengan adanya back panel antara kayu dipadukan dengan cermin. Ya. Nah, Evi, kalau boleh tahu di rumah hybrid ini terdapat berapa kamar ya? Oke, untuk tipe hybrid ini terdiri dari 2 lantai. Kemudian juga ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, juga dilengkapi dengan 1 kamar pembantu dan 1 kamar mandi pembantu. Oke. Jadi cocok banget buat klien-klien yang atau teman-teman yang punya keluarga kecil dengan ART mungkin atau dengan neni juga bisa tinggal di sini. Oke. Ya. Di lantai 1 ini berarti kamarnya ada? Ada 1 kamar. Ada 1 ya? 1 kamar dan 1 kamar mandi. Oke, mungkin kita coba review untuk kamar pertama di rumah ini ya. Yuk, siap.
Nah, ini dia kamar di lantai 1. Kamar di lantai 1 ini luasnya 3 kali 3 meter persegi. Untuk di rumah contoh ini bisa dipakai untuk kamar kerja atau kamar belajar. Nah, kalau teman-teman mau pakai untuk yang lain bisa dipakai juga sebagai kamar tamu. Kamar tamunya di bawah, juga kamar mandi tamunya ada di sebelah nanti. Nah, kita bisa lihat di sini pencahayaannya juga bagus, ada jendela yang tinggi dan juga untuk interiornya didesain dengan sangat apik ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sebelum ke area ruang keluarganya, di sini terdapat aksen figuran yang cukup besar ya, supaya tampilan dindingnya tidak polos. Nah, coba kita lihat ya. Untuk tampilan meja TV-nya di sini cukup panjang sekali ya, hampir sampai menuju ke area ruang tamunya. Di sini untuk bagian belakang TV-nya juga masih diberikan backdrop yang cukup besar ya. Perpaduan di sini di finishing duko dipadukan dengan cermin teman-teman. Nah, untuk bagian sofanya juga model letter L dengan model yang cukup panjang ya. Kemudian di bagian belakangnya ini adalah area meja makan yang langsung bercampur dengan area pantry teman-teman. Di sini untuk area meja makannya tidak terlalu besar, tapi ini sudah sangat cukup ya, bisa untuk 2 orang. Nah, kemudian di sini terdapat semacam island teman-teman. Jadi ketika mungkin nanti istri memasak dan sudah selesai bisa disajikan di sini ya. Nah, untuk tampilannya bagian pantry-nya ini juga bercampur dengan dapur kotor ya teman-teman, karena di sini hanya terdapat satu untuk area kitchen-nya. Di sini tampilan juga sangat bagus ya. Top table-nya menggunakan marmer, tampilannya jadi lebih bersih dan mewah. Di bagian atasnya juga masih diberikan kabinet storage penyimpanan ya. Kalian bisa menyimpan peralatan dapur di sini sangat banyak sekali teman-teman. Nah, yang saya suka juga untuk di area dalam rumah hybrid ini masih diberikan bukaan cahaya ya. Di sini terdapat bukaan pintu menuju ke area belakangnya. Mungkin kita coba intip ya. Untuk di bagian pintunya di sini dia menggunakan kayu solid dipadukan dengan kaca bening teman-teman ya. Oke, sekarang saya berada di ini saya sebut sebagai dry garden ya. Berhubung di sini kalian bisa juga berikan tanaman hias ya, karena sudah disediakan untuk area lahan hijaunya. Nah, di atas juga terdapat skylight, pastinya untuk di area ini sangat terang sekali teman-teman. Kemudian di bagian sisi dindingnya di sini masih diberikan batu alam dengan tatanan yang sangat bagus ya, supaya lebih variatif dan juga tampilannya terkesan mewah juga. Nah, untuk di area sini bercampur langsung dengan area kamar mandi dan juga ada satu kamar yang bisa difungsikan untuk kamar ART teman-teman. Apabila nantinya kalian tidak menggunakan ART, ini juga bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang ya. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat area berikutnya. Sebelum ke lantai 2, saya ingin tunjukkan untuk kamar mandi di lantai 1 ini teman-teman. Posisinya berada di samping tangga ya. Untuk tampilan kamar mandinya juga sangat bagus ya. Di sini sudah lengkap, terdapat area kloset, wastafel dan juga shower. Untuk bagian dinding-dindingnya semuanya sudah di full granitile ya, dari lantai hingga plafon teman-teman. Dan kemudian yang saya suka adalah di bagian bawah tangga ini masih difungsikan ya sebagai tempat storage penyimpanan untuk barang-barang kalian teman-teman. Nah, di sini bisa saya lihatkan ya. Untuk material lantai di tangga ini dia menggunakan kayu solid teman-teman. Tampilannya jadi lebih mewah lagi ya. Ditambah dengan bagian dindingnya dia dipadukan dengan kaca bening. Kemudian untuk bagian railing di bagian dinding juga masih ditambahkan ya dengan bahan kayu solid. Oke, mungkin kita lanjut untuk bahas lantai 2-nya. Nah, teman-teman, untuk di area tangga di sini kalian tidak perlu khawatir untuk perihal pencahayaan ya, berhubung di atas masih terdapat skylight ya. Di sini untuk bagian lantainya juga masih diberikan tambahan aksesoris lampu ya, supaya ketika malam hari tampilan tangganya juga lebih bagus lagi. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke lantai 2-nya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di lantai 2-nya ya. Untuk di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan kesemuanya terdapat kamar mandi dalam teman-teman. Tapi sebelum saya bahas untuk kamar tidurnya, saya ingin tunjukkan ada satu ruangan di sini di sebelah kanan saya difungsikan sebagai laundry room. Yuk coba kita intip. Untuk area laundry room di sini luasannya sekitar 2x2 teman-teman. Di sini sudah diberikan kabinet dengan model letter L ya. Terdapat mesin cuci, kemudian juga untuk bilas-bilas terdapat di sini teman-teman.
Untuk di bagian atas juga masih diberikan kabinet ya. Untuk di bagian kosong ini tinggal kalian tambahkan rak ataupun gantungan baju untuk bisa mengeringkan pakaian kalian di sini. Untuk pencahayaan di area laundry room ini juga cukup besar ya. Berhubung di belakang saya terdapat bukaan jendela yang sangat besar ya. Dengan bukaan sliding ini juga bisa berfungsi untuk menerangi di area selasar bagian lantai 2-nya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat kamar kedua di rumah hybrid ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar kedua di rumah tipe hybrid ya. Untuk kamar kedua di sini luasannya sekitar 3x3 ya. Di depan saya terdapat bed dengan ukuran 160. Kemudian menariknya di bagian depan dan belakang bednya masih diberikan wall panel yang cukup besar ya. Di sini semuanya full menggunakan panel kayu dan finishing warnanya juga masih dipadankan dengan bagian kusen-kusen pintu supaya menyatu ya satu sama lainnya. Dan di belakang saya masih diberikan area wardrobe yang cukup besar dengan bukaan sliding teman-teman. Berhubung karena luasannya jarak ini tidak terlalu besar, pastinya perlu bukaan sliding ya. Kemudian di kamar ini masih terdapat kamar mandi dalam teman-teman. Yuk coba kita intip untuk kamar mandinya seperti apa. Nah teman-teman, ini adalah kamar mandi dalam di kamar kedua di rumah hybrid ya. Untuk luasannya di sini sekitar 2,5 kali 1,5 teman-teman. Dan di sini sangat lengkap, terdapat area wastafel, kloset dan juga area shower. Untuk area shower di sini sudah dibedakan sendiri ya dengan adanya pembatas partisi kaca. Di sini juga sudah diberikan pintu supaya untuk area kloset dan wastafel tetap kering teman-teman. Nah, di sini yang saya ingin tunjukkan adalah untuk pemakaian merek sanitary-nya. Di sini sudah menggunakan yang tipe premium ya, diantaranya seperti Grohe dan juga Kohler. Untuk bagian cerminnya juga masih diberikan LED strip supaya tampilannya jadi lebih menarik dan juga bagus. Nah, teman-teman, untuk pencahayaan di kamar kedua ini juga terdapat di kanan saya. Di sini terdapat dua bukaan jendela yang sangat besar dengan model sliding. Di sini untuk frame-nya dia menggunakan frame alumini ya. Oke, mungkin kita coba lihat untuk area balkon belakangnya, teman-teman. Untuk area balkon belakang di sini cukup lebar ya. Di sini bisa kalian gunakan untuk tempat duduk santai. Nah, untuk railingnya di sini dia menggunakan frameless dengan bahan kaca bening ya. Kemudian di kanan saya ini juga masih terdapat topian yang difungsikan sebagai tempat untuk menaruh outdoor teman-teman. Nah, pastinya jika kalian tidak mau kehujanan di sini, kalian tinggal tambahkan saja kanopi di atas area balkonnya. Ya teman-teman, saya tunjukkan kamar ketiga di rumah tipe hybrid. Nah, kamar ini luasnya 4x3 meter persegi, muat untuk satu bed ukuran queen size atau king size. Kemudian teman-teman juga bisa lihat ada almari dua pintu juga muat untuk di sini. Nah, di kamar ini juga terdapat kamar mandi dalam. Ada shower dengan pembatas sehingga tidak basah kemana-mana. Ada WC dan juga yang satu lagi yang penting ada wastafel. Tidak semua kamar mandi ada wastafelnya. Di kamar ini juga bagus banget pencahayaannya karena teman-teman bisa lihat ada jendela yang tinggi dan besar di sisi samping kamar ini. Di ujung sini juga bisa digunakan sebagai meja rias atau meja belajar ataupun meja kerja. Nah, juga terdapat balkon. Nah, teman-teman bisa menikmati udara pagi atau sore setiap hari di sini. Nah, Evi, kita sudah berkeliling lengkap di rumah tipe hybrid ini ya. Ya. Pastinya banyak teman-teman ini yang bertanya, apa sih keunggulannya kalau misalnya kita ambil unit di rumah The Premier Sulfat ini? Oke, yang pasti pertama lokasi Denny. Jadi lokasinya ini sangat strategis, berada di persis pinggir Jalan Raya Sulfat Malang. Nah, seperti yang kita tahu, di Raya Sulfat ini kan deket banget sama Superindo. Betul. Jalan Superindo. kaki sampai Denny. Iya, selangkah. Nah, kemudian juga ada RS Puri Bunda, juga dekat. Misalnya ada yang mau melahirkan atau anaknya sakit bisa langsung ke sana. Juga dekat dengan McD yang di Sulfat. Betul. Ya, McD Sulfat. Ada Asko juga ya. Asko ya, baru. Iya, betul. Ya. Kemudian kalau mau ke rumah sakit yang lain, misalnya mau yang lebih eksklusif ada rumah sakit Persada atau rumah sakit Lavalet juga nggak jauh dari The Premier Sulfat. Nah, oke. Ya.
Mungkin keunggulan keduanya apa kira-kira? Nah, yang pasti klasternya eksklusif, cuma ada 10 unit 10 kan. unit ya. Nah, teman-teman jangan sampai kehabisan itu ya. Nah, klaster yang eksklusif ini juga ditunjang dengan one gate system yang ada security-nya 24 jam. 24 jam. Yang pasti privasinya teman-teman terjaga kalau tinggal di sini. Ya. Oke, dan pastinya juga ini untuk developnya juga sangat bagus ya. Betul, developernya sangat terpercaya di Kota Malang. Dia sudah bangun beberapa proyek di Malang dan di Batu. Developernya ini namanya Woodland Group. Woodland Group sendiri terkenal selalu membangun rumah dengan desain yang modern dan juga dia kualitas bangunnya sangat bagus. Kualitasnya bagus ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga ingin tanya, ini untuk rumah The Premier ini start harga dari berapa ya? Kalau start harga di The Premier Sulfat itu mulai dari 1,5 M. 1,5 M ya. Cara bayarnya bisa cash, in-house, dan juga bisa KPR. Tapi itu masih kosongan atau sudah ada furnish? Bisa pilih nanti ya, bisa mau pilih, ya? yang sudah ready stock, yang ada furnishnya, atau mau yang inden juga bisa. Nah teman-teman itu tadi ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik dengan rumah di The Premier Sulfat ini, kalian langsung bisa kontak Evi. Nanti nomornya Evi ini saya tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Ya teman-teman, itu tadi review lengkap untuk rumah tipe hybrid di The Premier Sulfat Malang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Dede Gunawan bersama Evi dari Inmax Property. Pamit, sampai jumpa di video jalan-jalan review berikutnya. Bye!